sekarang gara-gara COVID, saya rasa orang akan menggunakan data lebih banyak. Jadi kayak kita nih sekarang zoom terus. Wah, mungkin saya harus ngelihat orang yang jualan telekomunikasi, data, atau yang menggunakan ya aset-aset di sana lah, infrastruktur. Jadi bisa juga semua yang pakai tower atau perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Kedua, saya mau ngelihat track record mereka 3-4 tahun terakhir growing apa enggak ya secara omset dan secara profitabilitas. Kalau iya, oke, ya kan. Terus yang ketiga, saya beli sahamnya harga yang baik apa tidak dibandingkan dengan nilai yang seharusnya untuk nilai perusahaan itu. To be honest, nomor 1, nomor 2, you milih aja, udah cukup. Hey guys, welcome back to Dompet Millennial, a podcast about investments, nabung, dan really a lot of things yang impact dompet kita. Kita udah ada banyak permintaan ya untuk ngebahas stocks, the stock market. Kayak gimana sih untuk mulai di situ? And as always, you're with Sammy and Samira. Hari ini we have such a special guest and kita lumayan excited untuk episode hari ini. Kita ada karena sebenarnya udah beberapa bulan ini we're discussing a lot about investments and savings, and selalu kita ngebahas tentang investment in stocks, tapi me and Sammy tuh belum berani nge-explore stocks, especially investment in stocks, karena mungkin we don't have that much experience in it gitu. Jadinya we really wanted to have someone that we can learn from and also probably give us a little bit more insights into stock market di Amerika dan juga di Indonesia, dan primarily mungkin di Indonesia soalnya itu yang lebih accessible juga buat kita ya, Sam. Iya benar. Ya, dan hari ini kita ada kehadiran special guest Kak Pandu Syahrir. Just a quick bio on him. Sekarang dia salah satu board member di Gojek, a chairman in Indonesia untuk the SEA Group, managing director di Indies Capital, dan yang terakhir board member at the Indonesian Stock Exchange. Pasti role-nya juga masih banyak, tapi thank you so much Kak Pandu udah bisa hadir di acara podcast kita hari ini. Yeah, super excited. Makasih Sammy, Kak Samira, apa kabar? Makasih juga nih bisa diundang sama kakak. Baik. Kak Pandu baik-baik aja? Baik dong. Ini kan udah perintah, jadi saya pasti baik. Okay, that's awesome to hear. So, as Sammy mentioned, kita mau ngebahas investasi pada saham. Jadinya 101, everything we need to know. Mungkin kayak, like if we are a newbie, kita belum pernah invest and everything. Just want to learn from you, your experience, like theory, and also maybe also the do's and don'ts, tips and tricks gitulah. Banyak banget. Ini by the way sebelum mulai, aku nih sejarahnya sama Kak Samira nih sebenarnya udah agak lama loh, karena keluarga kita dekat dan aku banyak belajar dari Kak Samira itu karena orangnya luar biasa. Bisa sebagai pengusaha, podcast, makanya saya sebenarnya agak kagum nih sama Kak Samira, makanya waktu diminta, waduh happy banget mau diajak ikutannya podcastnya Kak Samira, jadi baru langsung ditanya sih, langsung to the point gitu Kak Samiranya, jadi aku juga langsung pabu bebo gitu loh, aduh gimana. Tapi nggak apa-apa, langsung aja. Kalau ngomongin soal saham tuh, ini kebenaran gue nih mulainya kecepetan. Jadi dari umur 20 udah mulai belajar investasi saham karena dari kecil ayahku kan kamu tahu ekonom, almarhum ekonom, suka ngajarin aku sama adek gue nih ekonomi. Adekku nggak begitu suka, aku lumayan suka karena emang aku suka learning how to make money. Karena aku selalu tanya ayahku almarhum, kamu gimana sih bikin uang? Ya, katanya salah satunya main saham. Kenapa main lagi bahasa dia kan? Karena dia salah satu yang penemu bursa efek dulu. Samira, iya kakak, keluarga kamu kan juga banyak menemukan institusi-institusi besar Republik, kalau dia hanya bursa. Jadi aku belajar tuh, baca-baca buku, nah gimana berinvestasi very early, 20-an kan aku udah mulai kerja waktu itu di Hong Kong, di Lehman. Dari situ aku mulai belajar apa savings yang aku ada, mulai investasi di pasar modal. Nah, dari situ ya berlanjut lah. Jadi baru dari situ lebih sophisticated lagi, investasi macam-macam lah, private market, etc. Tapi mulainya memang beli saham. Nah, beli saham itu malahan your first
venture. First investment. Pertama kali invest saham, nggak ada lagi yang lain-lain. Kagak beli barang-barang lain, beli saham aja dulu, buka rekening, beli saham. Jadi umur 20, jadi ya 6 tahun yang lalu sih Kak Samira. Oh yeah. Oh that's actually when we first met. Iya. Betul sih, okay. Betul sih, I jumped into our conversation, tapi me and Pandu, we've been friends for udah kayak 7 tahun. I met him, waktu baru pertama ke Indonesia, belum bisa lancar ya bahasa Indonesia, sekarang udah lebih jago dong. Jago banget. Lebih jago. Tapi one of the fact, I had no idea Pandu that you are so ingrained in Bursa Efek gitu. Ya makanya kita kan ya maksudnya itulah ceritanya, sejarahnya lah. Jadi makanya dari kecil saya belajar dan dari situ banyak salahnya banyak. Di awal-awal I've lost 99% of savings gua nginvest salah. Kenapa? Karena dengerin orang bilang ini bagus. Kagak research, kagak baca, main beli aja salah lah. Jadi dari situ aku tuh habis itu kan sekolah S2 kan di Amerika lagi, aku S2. Dari situ aku belajar juga harus belajar fundamental investment. Fundamental investment apa? Bagaimana cara menilai suatu perseroan dengan berbagai macam teknis gitu loh. Dan yang kedua, walaupun Anda tidak punya misalnya sophisticated analysis, belajar baca laporan keuangan. Itu aja. Oke. Itu kesannya boring tuh. Boring lah buat banyak orang, ngapain aku baca laporan keuangan. Tapi kalau misalnya sekarang nih kita nih investasi saham, saya tuh paling ya sekarang saya ada yang bantuin lah untuk latihan itu. Kita paling hanya ada 12-15 posisi saham. Tapi saya betul-betul tahu apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu dan secara fundamental apa yang sedang terjadi. Jadi memang at the end Anda tuh memiliki saham tuh as though Anda memiliki a piece of that company. Gitu. Betul, cara melihatnya begitulah. So waktu pertama tuh when you first invested and you said you lost kayak 99%, right? Itu hampir semua lah. When you did that, was it because it was a short term kayak you invested terus kayak ambil gitu? Kayak gitu. Iya. Ya begitulah, aku masuk berapa, terus tiba-tiba udah bulan lagi, loh kok kayak gini? Rupanya ada fraud di company-nya. Di Hong Kong lagi aku nginvestnya waktu itu tuh nggak ngerti apa-apa, hanya dengerin orang doang. Jadi disitulah gue belajar, ya boleh denger tapi harus cek and recheck lagi, gitu loh. Dan di dunia investasi tuh memang Anda harus melakukan research sendiri, habis itu ya selalu ngelihat siapa aja dengan investor-investor lain gitu loh. Jadi harus banyak check and recheck lah kalau berinvestasi itu. Sama kayak kamu beli tanah, Samira. Iya, kayak beli properti kan juga gitu. Iya, property like location, you know, what's your neighbors doing, kind of what is the future, what's the current value, what's the future estimated value, right? Betul. What are potential developments around, kan? Yeah. Tapi kalau misalnya kita ngelihat stock, what do you mean by pengertian gitu? Kayak apa yang kita harus ngelihat gitu? Saya ngelihat mungkin ada beberapa dibagi. Saya ngelihat prospek dari sisi bisnisnya secara makro bagus nggak? Itu nomor 1. Nomor 2, manajemennya atau cara mereka mengelola perusahaannya so far bagus nggak, ya kan? Terus yang ketiga, saya membeli sahamnya pada harga nilai yang baik apa tidak. Jadi tiga tuh yang itu kayak bibit-bibit bobot tuh. Pertama saya ngeliat kayak lihat saham lah, saya ngasih contoh lah. Sekarang gara-gara COVID, saya rasa orang akan menggunakan data lebih banyak. Jadi kayak kita nih sekarang zoom terus. Wah, mungkin saya harus ngelihat orang yang jualan telekomunikasi, data, atau yang menggunakan ya aset-aset di sana lah, infrastruktur. Jadi bisa juga semua yang pakai tower atau perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Kedua, saya mau ngelihat track record mereka 3-4 tahun terakhir growing apa enggak ya secara omset dan secara profitabilitas. Kalau iya, oke, ya kan. Terus yang ketiga, saya beli sahamnya harga yang baik apa tidak dibandingkan dengan nilai yang seharusnya untuk nilai perusahaan itu. To be honest, nomor 1, nomor 2 you milih aja, udah cukup. Tapi sophisticated investor, sophisticated tuh maksudnya kayak fund manager, orang-orang yang punya semacam kemampuan untuk penilaian itu, dia bisa memilih kapan untuk beli, kapan untuk jual. To be honest, buat adik-adik kita yang lagi dengerin nih, nomor 1 sama nomor 2 sebenarnya you're 70% of the battle lah. Karena biasanya kalau udah
ya ready lah. Kalau misal track recordnya udah bagus, perusahaannya memang bagus dan dia nomor 1 di industri, ya kan? Jadi misalnya di telekomunikasi mereka nomor 1, biasanya they'll continue to be that way, gitu loh. Jadi mikirnya sih kalau bisa emang disimplify lah, berinvestasi itu harus simple, ya kan? Jadi mikirnya kita try to simplify, habis itu baru melihat, ya udah saya beli dulu. Harga sahamnya mungkin turun 20%, arti tambah murah, beli lagi gitu loh. Yeah. Karena at the end of the day Anda harus memikir 5-7 tahun ke depan, malah setiap kali turun kesempatan lebih murah. Kayak Samira beli baju, di Shopee tiba-tiba harganya turun 20%, pasti mau beli lagi kan gitu ya. Jualan dikit kan Samira gitu ya. Jualan dikit. Kapan lu tadi Kapan lu udah bilang berapa poin tuh, tapi untuk orang-orang yang mau mulai, ini kan disinformation kan public juga ya, jadi semua publik, informasi publik. Kalau mau research, mau cari tahu itu it's available to them. Kadang-kadang kan orang ngira inaccessibility untuk stocks adalah wah ya saya nggak tahu nih company ini apa mereka ngapain atau apa. Nggak bisa. Semua informasinya bisa di-download. Apalagi kalau perusahaan mereka nomor 1 di industri. Biasanya informasinya lengkap banget mereka punya website, investor relation, jadi bisa baca. Jadi ini emang satu harus latihan membaca. Nah, seneng nggak ngebaca kepada teman-teman adik-adik kita? Karena ini caranya saya coba ini sharing juga gimana menjadi permanently cuan. Daripada siap sehari-hari cuan, bagaimana bisa permanen cuan, dan untuk itu memang itu perlu maksudnya pelatihan, itu emang harus latihan. Saya aja kan tadi saya bilang dari umur 20 saya udah mulai belajar. It takes time, ya kan, investasi itu selalu takes time, dan bukan berarti kalau udah sekarang ini jagoan, nggak juga, masih belajar terus, karena sekarang industrinya pun banyak yang berubah. Mana yang bagus nanti ke depan, ya kan, kita juga nggak tahu. Jadi itu yang tetap our goal, selalu ngebuka network kita, selalu belajar itu penting, dan selalu ngebaca. Jadi kalau kita ngomong nih kepada adik-adik yang udah bilang, saya pengen nih bikin uang nih, gimana nih ya caranya, ya emang harus rajin baca juga, dan dan harus investasi gitu loh kalau saya bilang. So I have a question. Jadinya you had mentioned the top 2 is the industry and the environment, and then the second one is like the direction of the company itself. Okay. Then find the best one. And find the best one. Yeah. Nah, ini kan internal forces within the company, tapi kan juga ada external forces, which is the economy, right? So when is the best time? Kalau misalnya kita ngelihat, when is the best time to actually invest? Is it right now during a recession the best time? Like when the economy is doing well? Enggak, menurut saya sekarang waktunya beli, malah pada saat Maret, April tuh kita paling semangat beli, to be honest. Jadi always at the maximum pain is the best time to buy. Selalu saya paling takut kalau misalnya beli saham pada saat semuanya turun tuh paling deg-degan, karena honestly sebagai investor bisa dibilang Anda tuh masih 50%, kalau apalagi baru mulai ya, 50%-nya feeling, 50%-nya mikir. Gimana you bisa flip jadi 90%-nya pakai mikir, 10%-nya feeling. Nah itu beda. Tapi feeling akan selalu ada. Cognitive bias, bahasa kerennya itu selalu ada. Jadi gimana, how do you minimize it, and Anda stick kepada fundamental yang sudah selama ini Anda pelajarin. Dan itu emang training. Mau nggak mau, itu kayak, ya gimana ya training lah berbisnis. Oke, jadi sekarang menurut saya sih sekarang, kalau balik lagi pertanyaannya Kak Samira tadi, sekarang nih waktunya Kak, karena menurut saya nih ini kan recession, sekarang nih recession, dan mungkin bisa saya rasa bisa sampai pertengahan atau akhir 2021. Tapi kan stock market itu adalah assessment 6-12 bulan ke depan. Jadi kalau misalnya Anda tunggu sampai bulan Juni, tapi terus bulan Juni bilang, kayaknya 2022 udah bener-bener nih ekonominya bergerak, sahamnya udah gerak duluan. Jadi saham tuh selalu leading indicator mau kemana marketnya. Jadi pada zaman-zaman sekarang menurut saya sih harga sangat atraktif, di harga 5.000 ini sangat atraktif. Kalau yang bulan Maret April tuh bener-bener ya udahlah, itu kasarnya betul-betul orang bener-bener takut. Kalau sekarang menurut saya sebagian besar orang masih takut, tapi mulai melihat gitu loh. Jadi ya menurut saya sih now is as good of a time as any untuk ngeliatin saham. And when can we feel the benefit?
Ya, insya Allah kan kalau kita ngeliat sekarang the next 1 year pun kalau misalnya ekonomi kita turn around, seharusnya benefit itu mulai kelihatan. Jadi yang penting selalu milih industri yang menurut kakak Samira, Mas Semi menganggap ini nih yang bakal menarik banget. Terus nomor 2, ini nih market leadernya. Itu aja menurut saya Anda akan will make some return lah dari situ. Berarti itu safe bets ya? Ya, semua safe lah, asumsi gitu lah. Karena aku nggak berani ngomong, kan kita bukan advisor Kak, hanya sharing pengalaman Kak. Iya. Dan pasti kalau orang lihat stocks, balik ke mungkin dependency on their investment style ya. Kalau lebih agresif mungkin bisa ngelihat stock dan company yang mungkin stylenya juga lebih agresif atau maybe a little bit more risky. Ada juga yang lebih konservatif dan ya, setiap orang beda-beda lah. Setiap orang beda-beda menurut saya. Tapi tergantung. Kalau Anda masih ya seumur-umuran ya Pak, umur 20-an, 22, 25, 26, nggak apa-apa investasi semua di saham. Karena Anda kan ada beberapa pilihan nih. Kalau misalnya saya ini umur kalian, saya mikir, saya udah mulai kerja, mulai ada saving dikit. Saya taruh di deposito, earning berapa, 3% per tahun. Atau saya taruh beli emas, DP rumah, atau beli saham. Nah, you harus lihat nih pro and con-nya gimana. Yang enak sama saham hanya satu, Anda bisa menilai, informasinya terbuka, dan bisa jual dan beli dan jual anytime. Kalau DP rumah, lo stuck berapa lama Kak Samira? Bisa 20 tahun, bisa 10 tahun. Jualnya aja susah, ya kan? Nah, kalau misalnya emas tuh yang nilai siapa sih? Persepsi orang hari ini murah apa mahal kan tergantung. Kalau orang lagi printing banyak currency ya tentu dolarnya akan menguat lah karena essentially is an index against currency. Kalau hanya mau healthy deposito, in my view deposito is the worst place to put in money. Okay. Karena pasti hilang, pasti rugi. Over time, your value of your rupiah semakin tahun semakin menurun. Itu certainty kalau menurut saya. Jadi cash is the worst place to be. Nah, pada zaman-zaman orang tua kita selalu dibilang cash is king karena you have to put it in cash. Yes and no. Kenapa? Karena sekarang central bank tuh ini agak teknis ya kepada kakak kepada yang dengerin nih bisa ngeprint uang aja suka-sukanya. Aneh itu menurut aku ini ajaib lah yang terjadi sekarang industri sekarang secara makro. Makanya mau nggak mau buat para investor yang ada kita harus selalu investasi in a higher yielding asset. Gitu loh. Jadi itu loh, jadi balik ke kalian nih, ya makanya balik ke adik-adik ini kepada yang dengerin nih sekarang. Apa sih yang perlu saya lakukan ya? Mana sih yang paling penting buat anda semua? Jadi saya ada nih pada umur saya nih ya, saya sharing aja nih pada saat umur saya sama kalian. Fokus saya hanya satu, to be honest. Kalau saya bisa buat sekolah S2, S3 atau apa itu paling penting lah kalau saya nih ya. Itu karena ajaran dari almarhum ayah saya. Karena menurutnya kalau saya sekolah, kalau ini saya bisa tambah mahal nilainya, di market pun orang akan menilai saya lebih baik, kurang lebih. Jadi saya selalu fokus ke sana. Tapi setelah itu, kalau harus lihat investasi, saya pasti akan, kalau personal saya akan pasti ngelihat ke capital market, mau saham di Indonesia ataupun di luar negeri yang saya comfortable. Habis itu baru saya membeli investasi kalau saya di private equity atau yang lain. Baru nomor 3 properti mungkin salah satu yang paling terakhir kurang lebih. Masa ya? Kalau saya paling terakhir mungkin gue paling terakhir properti Samira. Baru habis itu beli barang. Mobil atau apa-apa itu yang paling nggak penting lah gitu loh. Malah at the younger age gitu kan. Waktu younger age hanya education sama beli saham itu doang. Karena duitnya kan nggak cukup. So are you saying that sebenarnya soalnya a couple of episodes ago we were talking about safe and risky investments and malahan kita tuh we didn't classify our opinion soalnya mungkin karena we don't know juga ya, we didn't classify investing in stocks as a safe investment. Malahan we thought deposit like CD deposito itu lebih safe gitu. So would you agree atau are you saying like
actually kalau misalnya kita invest in stocks dan nunggu aja, it's actually safer for us. Ya. Aku paling nggak suka CD sama deposit. Kenapa? Karena it's a false sense of feeling. Karena kamu ngelihat di rekening kamu, aku masih ada duit nih, 20 juta rupiah atau 30 juta rupiah masih di situ uangnya. Tapi kalau misalnya saya investasi ekuivalen saham yang sama, saya tuh dapat return loh, mungkin dividen yield yang bagus ya, 7% per tahun. Saya earn that 7% tambah upside. Malah kalau saya nih pribadi malah ngelihat jangan banyak besar-besar, kalau ada tabungan di situ saya masukin di saham dengan ya pilihan-pilihan yang menurut saya baik, I get better return, better upside, dan kalau misalnya ada apa-apa saya bisa jual sahamnya kalau diperlukan gitu loh. Ini lebih teknis, kalau kita ke umur kepala 3 udah beda lagi karena lo mulai mikirin working capital keluarga kan kayak gimana, itu beda lah. Ya umur yang kepala 2 lah, what do you do with your savings kan? Iya, tapi harus besar atau enggak sih sebenarnya kalau misalnya we want to start with investment? 500.000 rupiah aja bisa, mulai yang kecil-kecil. Jadi ya daripada beli HP, mendingan invest di saham. Jadi aku kalau ngeliat ya, ini adik-adik kita suka banget beli HP-HP apa yang dari Amerika yang mahal-mahal, ya kan bisa satu HP bisa 20 juta rupiah lah, itu kan mendingan saya beli saham kalau kayak gitu. Ya kan? Jadi Anda harus lihat juga kalau misalnya ada yang dengar suka agak teknis, anggaplah mulai saya tahun 2008 udah mulai nih, Kak Samira bisa lihat sendiri, saya tuh bikin spreadsheet, balance sheet saya kayak gimana. Waktu saya tamat terus saya ngelihat perkembangan dari balance sheet itu, di mana berapa besar aset minus liability itu adalah my own shareholder equity gitu loh. Jadi kalau adik-adik sekarang mulai kecil-kecilan aja, pendapatan saya berapa, misal 5 juta rupiah, pengeluaran saya berapa, sisanya itu is your shareholder equity. Itu saya tabung kemana dan grow-nya bagaimana. Adik-adik bakal kaget tuh kalau ngeliatin setiap tahun bentuknya kayak gimana, the growth of your shareholder equity. Kalau nggak grow, artinya selama ini pengeluaran Anda lebih besar daripada pendapatan. Nah itu juga tuh bagaimana Anda membesarkan shareholder equity-nya, di mana Anda bisa growing lebih cepat. Kalau Anda taruh di deposit, shareholder equity pasti turun over time karena kemakan inflasi. Gitu loh. Jadi kan kalau dilihatin pakai angka langsung waduh deg-degan kan, ngeliatnya waduh kok kayak gitu ya, rupanya aku segini doang gitu. Kecil hati dikit kalau pertama kali mulai, kecil hati. Tapi nanti setiap tahun diam-diam bakal bangga sendiri loh. Terus kalau kan tadi Kak Pandu juga sempat ngomong kalau kita bandingin stocks dengan mungkin hal-hal yang lebih fix income kayak deposito atau ada upside ya dalam stocks di mana we don't know how successful mungkin a stock will be atau a company will be in the future. Jadi itu it gives good positive maybe outlook gitu untuk orang yang mau invest ke stocks. Dan jadi kalau aku tuh ngelihatnya kan tadi kata si Kak Samira ngomong kan dari awal yang dianggap paling safe malah CD, mungkin properti karena bisa dilihat, saham dianggap paling risky. Ini kadang-kadang juga gara-gara noise juga dibilang gitu. Karena sekarang misalnya nih di bursa kebetulan saya jadi komisaris, saya kan lihat nih ada beberapa yang bandel-bandel, saham bisa naik banget terus turun banget. Tapi kalau kita perbandingin dengan company yang benar-benar bagus, sebenarnya setiap tahun mereka growing, saham returnnya bagus gitu loh. Jadi gue juga ngerasa we just have to be a more learned person lah dari sisi berinvestasi gitu loh. Ya, dan misalnya kalian sekarang mulai nabung di bank, kalian juga bisa mulai beli-beli asuransi lah atau apa untuk yang bisa ada nilai investasi ke depan. Tapi aku nih selalu ngelihat ke saham, kenapa? Karena saya rasa secara risk adjusted for now saham adalah alternatif yang sedikit lebih baik, jauh lebih baik lah kalau dibandingin CD. Dan lebih baik dibandingkan beberapa aset kelas yang ada yang ditawarin kepada adik-adik yang dengerin sekarang gitu loh. Jadi memang aku tuh kalau CD malah kadang-kadang ngerasa secara pemikiran salah gitu loh. Lo masukin di situ tapi duitnya nggak grow terus mau diapain, lo liatin aja gitu gitu loh. Dan overtime memang benar-benar turun, itu kepastian lah. Ya kan, jadi misalnya nih aku nih ngomong investasi kan bisa di luar negeri juga kan. Kalau lo misalnya lo punya 100 juta rupiah 2010, kamu save di CD 10 tahun, kamu mungkin dapat ya 110, 15 juta lah returnnya. Itu selama 10 tahun.
Dan lu bayangin rupiah turun dari 9.000 ke 15.000. Sebenarnya secara dolar lu tambah miskin 40%. Jadi ini gue gak mau terlalu bawah lah, saya asumsi ini semua domestic market ya. Jadi kalau domestic market gimana lu bisa grow your 10 juta rupiah, bisa gak lebih dari 30-50% selama 10 tahun gitu loh. Itu yang harus dilihat. That's how you have to grow your wealth. Gitu loh. I think that people are hesitant for stocks karena juga there's a lot of volatilities yang not under our control kan. Now how do we protect ourselves from that kind of volatility? Mungkin is it awareness when we need to take out the stocks atau mungkin patience to ride the volatility? What kind of things so that we are more in control? Setiap orang mungkin beda-beda ya, Kak. Jadi kalau misalnya saya tuh malah kalau lagi downturn, apalagi karena kalau masih muda, pas downturn tuh nambah beli. Downturn nambah beli. Okay, let's tip one ya. When it's going down, you buy. Tapi emang karena saya percaya apa yang saya beli. Jadi harus ada juga kepercayaan Anda nih bilang, ini benar-benar murah lah, aku pasti beli lah kalau nambah. Tapi kalau buat saham yang benar aku sebenarnya jujur spekulatif, itu kan ada yang spekulatif, saya langsung cepet-cepet jual. Kalau saya nggak ngerti, kalau gue nggak ngerti barangnya, jual, gitu aja. Jual, Itu juga penting. Jadi Anda harus, you have your own bias lah, mana yang Anda ngerti, mana yang nggak. Sama kayak punya rumah, Samira, kalau rumah tetangga lo kan lo suka tinggal di rumah lo. Rumah tetangga lo turun 50%, lo bilang beli, sekarang juga beli gitu loh. Ya kan? Tapi kalau lo lihat rumah tapi alamatnya nggak jelas 50%, wah itu mah jelas jual aja. Jadi mirip-mirip kayak gitulah, karena orang tuh kita diajarin sama bapak ibu kita tuh selalu ngeliat properti. Iya, betul banget. Dan lo tau nggak kenapa properti? Karena zaman-zaman dulu yieldnya bagus, Samira. Jadi kalau lo misalnya rumahnya ya di rumah yang kawasannya bagus lah ya, kalau Senopati lah, Menteng, kamu bisa dapet yieldnya bisa 10%-an. Iya. Makanya dianggap bagus. Orang kan kagak minjem, berarti yieldnya 10% terus orang bayar di depan. Semua bayarnya di depan ya kan. Habis itu lu bisa 2 tahun, 3 tahun tuh bisa semua depan. Ya orang bilang, wah ini gue bisa payback 3-4 tahun. Masalahnya 10 tahun terakhir dunianya tuh udah berubah. Gitu loh. Jadi sekarang itu yieldnya kalau misalnya properti paling dapat 2%. 1-2% kalau tanah. Kalau misalnya yieldnya apartemen 2-3%. Is actually have become a much worse asset class than we expect before. Aku malah ini sorry nih kalau teman-teman ada yang juga bilang, keluarga gue bisnis properti. Ya memang sekarang ada penurunan, tapi balik lagi yieldnya berapa? Karena bisa aja harga turun, tapi juga rental yieldnya juga turun. Iya betul. Jadi ini juga harus ngeliatnya agak dingin kan antara apartemen lah atau rumah lah, mana yang menurut ini dibandingin saham. Saya bandingin deh nih, saya ngasih sama Anda punya nih, saya ngasih angka yang gede ya, 10 miliar. Lo mau beli rumah di Menteng, atau lo mau beli saham Telkom contohnya. Ya iseng lah, aku pakai Telkom aja dah. Menteng lo punya yield berapa? Terus sekarang lo paling dapat 1-2%. Tapi kalau Telkom lo mungkin bisa dapat 4-5%. Dan bedanya rumah di Menteng lo mau jual, ya bisa cepet, bisa lama. Okay, just for the listeners that are not aware, yield itu apa? So how do you define yield? Itu simple, harga beli. Jadi misalnya harga beli 10M dan pendapatan dari situ berapa? Jadi misalnya 5% itu lo dapat 500 juta bagi 10 miliar, gitu kan? Itu 5%. Kalau rumah lo dapatnya berapa tuh? Ya kan? Jadi ya semua tergantung lah, 100 juta kan, 100 juta. Nah semua tergantung kan. Saya balik ke harga kan. Nah di sini sih kalau menurut saya makanya saham lebih menarik karena kalau misalnya ada apa-apa saya bisa jual semua, dapat cash lagi. And the thing is kalau misalnya rumah it takes a long time to sell. Bukan itu aja, pusingnya juga banyak. Harus ngurusinnya lah, orang-orangnya lah, pajaknya lah. Kalau saham kan pajaknya rendah. Jual belinya berapa? 0,5%. Rumah 5% sama 2,5% beli dan jual. Okay, so misalnya kita beneran, we want to buy stocks nih. How do we start? Like, kalau misalnya Indonesian stocks. Tinggal buka rekening gampang. Kalau itu mah bisa, ya ini nitip lagi. Gue ada perusahaan namanya Stockbit. Jadi lo bisa juga masuk di situ. Atau bisa juga dengan yang lain-lain gitu loh. Mau buka-buka rekening sekarang bisa online, bisa main di HP. Ya kan, you bisa beli saham di sana. Dan cepat menurut saya. Ya kan, pakai app-nya ini juga bisa kok, app super app yang ada sekarang, mau Gojek atau yang lain-lain juga bisa mulai buka rekening.
Karena sangat simpel. By the way, Kak Samira tahu nggak sekarang nih kita di bursa tuh ada 3,1 juta retail account dibandingkan tahun lalu hanya 1,6 juta. Gara-gara banyak banget anak muda masuk, dan ini semuanya anak-anak muda di bawah umur 30 tahun semua. Jadi mereka sedikit lebih muda daripada kita, Kak. Dari kita sedikit 1-2 tahun aja. Iya gitu dong. 1-2 tahun aja. Tapi luar biasa perkembangannya. Jadi the fastest growth is actually among the millennials di sini, dan mereka sangat penasaran bagaimana cara investasi dengan baik, bagaimana bisa mendapatkan pendapatan dengan baik gitu loh. Yeah, but you also see that it's also because the economy in Southeast Asia, predominantly Indonesia, is getting stronger juga. Like more people coming back and investing here in Indonesia. Iyalah, karena menurut saya kan sekarang Indonesia is probably one of the best growth story. Even dengan adanya COVID ini, kita mungkin yang paling salah satu yang lebih resilient. Sekarang kita baru keluar Omnibus Law. Ini buat adik-adik yang dengar kan, Omnibus apaan sih, gini-gini. Ya sebenarnya tuh mempermudah kita, apalagi buat yang masuk ke tenaga kerja. Pertama kita bisa lebih bagus, lebih mudah dari sisi pelaksanaannya. Sebenarnya hak-haknya adik-adik juga sebenarnya dijaga. Jadi itu juga perlu tahu juga tuh, itu juga bagus dari sisi jagaan. Dari sisi investasi juga memudahkan orang untuk masuk investasi di Indonesia. Dan itu penting, karena kenapa? Karena nambah kesempatan buat kita juga cari kerjaan. Itu juga penting. Biar kita ada opsi tambahan loh. Itu penting, kita bisa dapat tambahan opsi-opsi yang baru. Jadi emang mempermudah satu dari sisi dunia investasi masuk ke negara kita, dan yang kedua, dan ini bagus banget lah, dan yang kedua memang menjaga juga hak-hak yang kita ada selama ini sebagai karyawan atau sebagai employee. Nah, yang penting nih buat adik-adik yang dengerin nih, karena udah tahu podcast, udah tahu dengerin sosial media, udah dengerin Kak Samira, saya asumsi kalian mau lebih sophisticated lagi. Sebenarnya kalau lo lihat 10 tahun ke depan, dengan adanya law ini membuat actually a more flexible working environment buat kita semua. Jadi sebenarnya positifnya banyak gitu loh. Jadi itu juga yang mungkin perlu juga nanti dilihat, nanti ya kalau udah tenang-tenang dikit bisa dilihat bahwa sebenarnya it's actually more positive dan ini. Kalau ya ada kekurangan kiri kanan, ya namanya manusia, ya kan? Betul. Ya, tapi kita coba memperbaiki aja, itu aja poinnya. Gitu Kak. Terus Kak Pandu pengen nanya juga, kalau misalnya orang yang baru mulai ke stock market, apalagi kayak di aplikasi-aplikasi begitu, aku selalu dengar it's always good to diversify. Jangan taruh telur di satu basket lah ya. Ya betul. Untuk orang yang baru mulai, gimana? Is it enough to just start maybe with one, atau udah oke? Ya kalau beli satu, menurut saya kalau misalnya Anda harus beli 5, 6 sampai 10 saham yang menurutnya paling potensi lah, paling prospektif. Jadi kalau misalnya habis COVID ini, dan ini bukan anjuran ya, jadi jangan anggap ini saya ngasih advice macam-macam, nanti dibilangnya saya stock advisor lagi. Tapi misalnya, iyalah aku langsung taruh preamble, nah nanti komisaris bursa ngasih stock advice, nanti pusing gua. Tapi poinnya kan adalah, kalau lo lihat habis COVID apa sih yang menarik? Misalnya lo bilang, healthcare menarik, mungkin teknologi atau misalnya komunikasi menarik, mungkin perbankan menarik. Oke, saya beli deh. Siapa sih yang setiap hari saya pakai? Kan cara paling gampangnya gitu tuh. Saya ngebank di mana? Ya mungkin saya beli di sini karena service-nya bagus gitu loh. Di mana saya beli? Saya pakai HP siapa nih? Ini HP-nya mahal banget sih, setiap bulan minggu nih pulsanya pasti bagus nih karena saya tetap pakai dia. Ya udah saya beli gitu loh. Jadi mungkin bisa as simple as that, habis itu baca gitu loh. Apa gitu loh. Karena saya yakin sekali Anda membeli dan berinvestasi, Anda pasti akan lebih penasaran, pengen tahu apa yang Anda investasikan. Terus untuk cek stoknya, ada orang yang bilang harus cek tiap hari, harus cek tiap jam. Itu is that an okay practice atau? Jadi gini, kalau saya nih ngecek mungkin sekali sebulan kali ya, ngeliatin ada apa gitu, kecuali ada tiba-tiba berita gitu loh. Saya nggak terlalu aktif kalau ngeliatin saham individu, karena saya juga emang udah nggak trading gitu loh. Jadi saya ada yang bantuin lah untuk melakukan itu sekarang. Tapi jujur kalau sekali analisa, Anda bisa cek sekali seminggu, ngeliatin bagaimana. Kalau emang suka penasaran, dan saya tahu lah teman-teman ini kan mobile first ya. Saya rasa Anda pasti akan cek setiap hari. Tapi jangan juga ke bawah hati.
Oke, karena itu juga penting nih kita jangan nih. Impulsif gitu ya. Jangan terlalu impulsif. Lihat, tiba-tiba ting-ting gitu kan, telepon bisa gitu kan, ting-ting apa? Oh, saham berturun 0,5%. Aduh, apa yang terjadi nih? Ini gimana nih? Bisa aja hari ini lebih banyak penjual daripada pembeli gitu aja kan. Itu kan you never know gitu loh. Jadi saya juga tahu behavior kan, ini namanya apa, generasi TikTok TikTok generation ya kan. Jadi kalau generation TikTok tuh happiness dalam waktu 15 detik kan. Jadi kalau anjuran saya jangan ngeliatin saham terlalu siap 15 detik 30 detik ini gimana, just stick to fundamental, baca, dan emang to be honest in the long run you'll make money, nggak terlalu dipusingin gitu loh. Jadi aku nih balik ke kalian juga nih, jujur nih, kalau pada adik-adik, saham itu kan sebenarnya tempat untuk menabung, untuk berinvestasi. Unless you want to be a professional investor. Karena Anda bisa punya passion beda-beda. Kalau Kak Samira, entrepreneur, seorang kepala keluarga yang luar biasa, ya kan? Jadi itu macam-macam tuh. Tapi ingin juga berinvestasi. My advice adalah kalau perlu, put it in a proper mutual fund, let a professional do it for you. Salah satu cara. Cara paling gampang tuh. Jadi nih saya tabung deh setiap minggu nih, misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, whatever the amount, saya masukin ke mutual fund yang dianggap ratingnya paling bagus. Monggo. Itu pusingnya langsung hilang, lo nggak usah mikirin apa-apa deh. Tok, masuk. Ya kan? Jadi saya lihat dong setiap tahun saya review, bagus apa enggak, gitu loh. So sebenarnya there's 2 ways ya, you can do it yourself or you can ask someone to do it, in which they will fix a mutual fund. They'll do it for you. Mereka harus, karena mereka juga kompetitif dengan yang lain. Ya kan, mereka juga kompetitif sama yang lain. Jadi Anda tuh dibantu karena Anda bisa lihat banyak pilihan mana yang ratingnya paling bagus gitu loh. Tapi what's the pros and cons kalau misalnya kita sendiri yang ngelola sama when we ask someone else to do it gitu? What's the risk? Jadi aku simpel aja. Kamunya passion nggak ngeliatin ginian? Ya gitu aja. Kalau aku lebih simpel aja. Full stop. Kamu passionate apa enggak berinvestasi? Saya memang kerjaan sehari-hari saya dan passion saya memang di investasi. Ini buat saya, this is it, ya kan? Jadi saya tuh bisa complicated. Saya ngomong berapa alokasi public market, berapa di private market. Kalau di public market berapa yang equity, berapa yang debt credit. Habis itu kalau di private market berapa yang di private equity, berapa yang di VC, berapa yang ini. Jadi holistik lagi tuh, lebih pusing kan kalau buat adik-adik dengerin apaan nih gitu loh. Tapi emang kalau professional investor tuh udah nyarahnya ke sana. So to be honest, kalau misalnya unless you're passionate, jadi ini balik nih, dan Anda bakal tahu nih pada adik-adik yang umur 20, 26, the first couple of years kan Anda cari juga apa sih yang saya suka, ya kan? Kalau Anda ada yang dengerin, ada yang suka angka, pengen belajar, go deep dive on it. Karena never boring kalau menurut saya. Tapi kalau passionnya Anda adalah saya pengen jadi arsitek atau pengen jadi guru atau pengen jadi apapun yang saya jago tapi saya pengen menabung, better to leave it to somebody professional to do it. Gitu loh. Jadi balik ke passionnya. And if we're willing to do it. So I think we're going to close up. We have 2 more questions for you. I want to actually go back to what your late father had mentioned. He said main stocks kan. Itu sebenarnya like main saham, invest in saham. Itu sebenarnya kayak berjudi nggak sih? Aku nggak suka makanya bahasa itu dari awal, Kak. Banyak kan yang bilang kayak gitu. Banyak orang suka ngomong main saham tuh kayak main-mainin untuk biar sahamnya, namanya bahasanya sahamnya digoreng-goreng, biar naik turun. Aku tuh paling benci dengerin itu. Kalau mau beli saham ya investasi saham aja, nabung gitu loh. Nabung. Makanya aku tuh kalau orang, kita main saham ya, udah gue nggak ikutan invest. Udah gitu aja. Karena aku tahu they're not professional. Gue udah tahu, dan kalaupun misal dia bilang profesional, saya nggak mau cara bikin duit seperti itu. Kenapa? Karena sekali Anda goreng-goreng saham, pasti nanti ada yang kena dan ada yang disakitin. Jadi gue nggak mau ikutan yang kayak gitu. Jadi kayak kasus sekarang nih yang ada nih, main goreng-goreng saham yang sekarang lagi kasusnya Jiwasraya segala nih, kan at the end of the day niatnya beda. Sekali niat lo beda, hasilnya pun akan beda, gitu loh. Jadi aku tuh yang ini aku agak saklek lah. Kalau aku tuh kalau investasi emang ya nabung di saham, investasi aja gitu loh. Gitu Kak. Jadi aku ya itulah. So we're gonna conclude. I want to ask just if you can walk away and tell your like 20-year-old self like 1 to 2 tips and tricks apa, dan juga mungkin boleh nggak kasih kita kayak hint-hint gitu
kira-kira which industry atau which company maybe we should take? Company nggak berani gue kalau company. Ya udah deh, company yang kita invest aja deh, company yang kita invest deh, kan udah tahu kita apa yang kita ikutan gitu. Jadi kalau gue balik ya umur 20, gue sih mungkin nggak bakal ngubah banyak ya, karena perlu banyak kegagalan juga dalam hidup biar bisa jadi ya. Jujur, yang salah satu gue terima kasih sama bokap almarhum tuh waktu ngomong, dulu gue nggak bakal ngasih lo apa-apa ya, kecuali nih education lo buat college lo. Habis itu nanti lo cari ya. Dari situ gue bilang, waduh kacau nih, gue harus mulai kerja beneran. Makanya gue kerja kecepatan. Jadi gue langsung kerja tuh, banking segala. Jadi kalau misalnya ada satu, ya mungkin ini satu ya, gue belajar banyak nih. Karena kan gue kerja kecepatan dan gue lama di Amerika, gue balik ke sini ke Indonesia, kulturnya nabrakan. Itu adalah gimana lo belajar jadi, dan ini satu lah, orang banyak bilang gue ini orangnya agak terlalu to the point ya. Belajar humble itu sangat penting. Humility itu sangat penting. Aku selalu harus diingetin kalau soal itu juga penting banget. Dan aku sekarang fortunately aku banyak ngingetin diriku setiap pagi tuh. Ya. Karena you never know, right? Dan dalam hidup tuh ya kita harus banyak belajar. Kayak belajar sama Semi, belajar sama Kak Samira. By the way, Kak Samira ini jujur ditanya-tanya Kak Samira nih, sebenarnya you mungkin sebenarnya harus masuk di TV nih sebenarnya. Dari sisi yang lain mungkin Anda tuh Kak Samira mungkin Shihab yang paling cocok masuk di TV. Wah, karena nanyanya enak banget gitu loh Kak. Jadi kita pun jadi pengen sering-sering ajak Pandu ke Bali, kita sering-sering. Boleh, iya dah, ini emang Kak Shihab yang paling oke nih kalau udah nanya-nanya. Jadi balik lagi kalau balik itu memang yang gue paling pengen pelajarin tuh adalah apalagi kepada adik-adik kita tuh how to remain grounded lah, dan itu penting banget sih. Dan juga kalau buat yang lebih muda, you have to be hungry and have grit in whatever you do. Beda ya, karena kalian misalnya umur 20-an gitu, you're here to prove yourself. How do I have value gitu. Jadi lo harus kerja ekstra keras dan lo harus bisa prove konsisten gimana gue bisa menambah nilai. Dan itu adalah challenge lo 10, 15, 20 tahun ke depan. Gimana membuat diri lo makin valuable lagi, dan itu penting sekali gitu loh. Jadi itu sih Kak kalau aku ingat ya. Keep going pokoknya, keep going and be hungry, you know, and most of the time just doing it, you know, 98% of people they're just going through life. Only that 1 or 2% are doing it with a purpose and doing it with ini, tapi juga being grounded with certain values. Itu juga sangat penting. Tapi itu I love that sih sebenarnya, karena we don't leave it up to luck, you know. We do everything with purpose, intent, and drive. And when you fall down, you use it as an opportunity to learn. Naik lagi dong, iya dong. Ya kan? Ya. Kalau jatuh mah dari kecil kita suka jatuh. Iya. Masa sekarang kalau udah jatuh lebih sensitif ya, berdiri aja lagi, paling sakit-sakit dikit, habis itu ya masih bisa jalan ya nggak? Iya betul. And I think that another thing kayak kita mungkin our listeners, orang-orang ngelihat misalnya Pandu sekarang gitu kan, udah successful, you're like managing director of Indies Capital, board member Indonesia Stock Exchange, tapi they don't see your journey yang kemarin. Mungkin 10-15 tahun when you were like 20 and you lost all your investment money gitu kan. Betul. Semua tuh ada. You now gitu. Makanya kalau ngelihat orang, maksudnya semua hidup tuh kita ada sejarah masing-masing, dan sebenarnya kita masih melanjutkan sejarah yang ada. Jadi kita still creating our own history ke depan. Jadi makanya nih kepada adik-adik kita, look forward 10 tahun ke depan, tapi always remain grounded, right? So have values. Kalau saya tuh selalu grit itu penting, humility itu penting. Jadi dan itu harus lo inget terus setiap pagi. Wake up, that's what you're doing, man. Dan have a sense of purpose of why you're doing what you're doing. Itu juga penting banget. Gitu, Kak. Yes, I love it. Thank you so much for your wisdom. Kayaknya itu benar-benar one of the lessons that we have to all learn and remember. Iya, Kak. Belajarnya juga dari Kakak kok. Yeah, thank you so much. Kita saling belajar. Iya, saling belajar. Mungkin untuk aku yang masih going through early stages of my career, banyak lah yang bisa ditangkepin, dan mudah-mudahan yang dengerin juga
lebih termotivasi sekarang habis dengerin Kak Pandu. So we want to just obviously thank you so much, Pandu, for being here, giving us some of your time. I am so appreciative. We learned a lot. As you know, setiap minggu di Dompet Millennial, me and Sammy, we want to just learn more about financials, investing, savings, everything, ya. And karena kadang-kadang topik-topik yang kita ngebahas, we're not the experts, kita juga ngajak teman-teman kita sambil kita juga belajar. So thank you Pandu once again, and tune in Mondays and Thursdays. Makasih Samira, makasih Semi, bye.